السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma, itu tepatnya pada surah Al-Mutaffifin, di mana pada kesempatan yang lalu ya kita sudah membahas banyak hal tentang surah Al-Mutaffifin ini. Ya, sebagaimana kita sudah sampaikan bahwasanya surah Al-Mutaffifin ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian pembahasan. Yang pertama itu kaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang culas dalam timbangannya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang dampak buruk ya beserta azab, siksaan sekaligus ancaman bagi al-fujjar, ya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli maksiat. Kemudian bagian yang ketiga adalah tentang nikmat kesudahan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi al-abrar, itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian bagian yang keempat adalah bentuk-bentuk ejekan, cemooh, olok-olokan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman, beserta pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Itu poin yang keempat. Ya, ini mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Yang sesungguhnya orang-orang yang jahat itu, orang-orang kafir, yang mereka menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yatakhamazun. Tatkala mereka lewat di hadapan orang-orang yang beriman, atau sebaliknya orang-orang yang beriman lewat di hadapan mereka yatakhamazun, yang membuat isyarat-isyarat untuk mengejek, merendahkan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat 31, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Orang-orang mujrim ini, orang-orang jahat ini, orang-orang kafir, setelah mereka merendahkan, mengejek, memperolok-olok orang-orang yang beriman, ketika mereka kembali ke keluarga mereka, kembali ke kawan-kawan mereka,
mereka merasa senang, mereka merasa bangga, mereka menikmati ya kondisi mereka yang telah mengejek, merendahkan orang-orang yang beriman. Jadi ya tidak hanya mereka saja yang melakukannya, tapi mereka melibatkan keluarganya. Ya, naudzubillah dari kondisi seperti ianya sudah melakukan dosa, keluarganya pun dia ajak untuk melakukan dosa tersebut. Ya, bahkan dia merasa bangga, dia merasa senang, ya dia menikmati maksiat yang telah dia lakukan tersebut. Maka seperti yang sudah kita sampaikan, orang tatkala melakukan dosa, kemudian dia merasa bangga dengan dosa itu, hakikatnya dia sudah melakukan dua dosa. Pertama, dosa melakukan dosa itu sendiri. Kemudian yang kedua, dosa berbangga atas dosa yang telah dia lakukan itu. Dan itu sama-sama bisa dosa besar. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir yang Allah sebutkan dalam surah Mutaffifin ini, mereka itu sudah menjadi wataknya seperti itu. Sudah mendarah daging kebiasaan mereka untuk menjelek-jelekkan, memperolok-olok orang-orang yang beriman. Ya, sehingga mereka merasa bangga, merasa senang dengan keburukan-keburukan yang mereka lakukan tersebut. Dan memang orang ya, kalau sudah sering melakukan dosa, dosa itu akan menjadi sesuatu yang bukan dosa lagi bagi dia. Bahkan mungkin dia merasa menikmati dosa itu. Dan banyak orang kayak gitu. Orang-orang yang senang dengan transaksi riba misalnya. Padahal kita tahu kata Nabi SAW, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dari Nabi SAW, itu lebih dahsyat daripada 36 kali zina. Tapi orang kalau sudah biasa melakukan riba itu, memperanakkan duit dan semacamnya, dia nggak merasa dosa lagi. Mungkin kali pertama, kali kedua masih terasa terasa berat. Tapi setelah sekian kali diulang-ulang, terasa bukan dosa lagi. Ya, dan naudzubillah dari kondisi seperti itu. Ya, seorang wanita misalnya, wanita muslimah, dia tahu hijab itu adalah kewajiban. Ya, tapi ketika dia tidak pakai hijab, mungkin kali pertama, kali kedua terasa risih dia, terasa bersalah. Tapi ketika hari-harinya begitu, dia sudah merasa itu bukan dosa lagi. Ya, dan naudzubillah dari kondisi seperti itu. Makanya orang-orang Arab mengatakan kathratul misas tuballidul ihsas. Jadi banyaknya interaksi seseorang dengan sesuatu, banyaknya orang melakukan sesuatu, itu menjadikan ihsasnya, perasaannya itu hilang. Sehingga sudah merasa kebal, sudah merasa tidak bersalah lagi. Nah ini bahayanya kalau orang itu terus-menerus melakukan dosa. Harusnya orang yang beriman, ketika dia terlanjur terjerumus ke dalam dosa, dia segera kembali kepada Allah. Dia segera mengakui kesalahannya, kealpaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia segera bertaubat, kembali kepada Allah. Orang beriman begitu. Semua kita pendosa, semua kita pernah melakukan dosa. Karena tidak ada dari kita yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Tapi orang beriman itu ketika terjerumus dalam dosa, segera dia kembali. Segera dia kemudian menyesali kondisi yang sudah terjerumus ke dalam dosa itu. Kemudian dia pun kembali kepada Allah. Dia ganti keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Orang beriman kayak gitu. Bukan kemudian terus bergelimang dalam dosa, sehingga dosa itu sendiri sudah bukan menjadi dosa lagi bagi dia. Seperti orang-orang kafir, mereka menikmati, bahkan mereka merasa senang, bangga untuk mengejek, merendahkan orang-orang yang beriman.
Bahkan dalam ayat 32 Allah berfirman, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Tatkala orang-orang kafir itu melihat orang-orang yang beriman, mereka bilang, itu tuh orang-orang beriman itu orang-orang sesat. Orang-orang yang beriman kepada Muhammad itu orang-orang sesat, kata orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir sekarang, ya, bahkan orang-orang yang ada kemunafikan pada dirinya, ya, dia menuduh Islam itu sebagai agama kekerasan misalnya. Ya, dia menuduh Islam itu sebagai agama teroris. Dia menuduh Islam itu sebagai agama yang menjadikan pemeluknya terbelakang. Ya, padahal kadang ianya Muslim. Kalau orang kafir bilang itu mungkin masih mending. Ini ianya Muslim, KTP-nya Muslim, tapi dia katakan hal seperti itu. Dan itu sudah banyak kita saksikan di media sosial. Ya. Nah, padahal sejatinya ianya yang tersesat. Padahal sejatinya ianya yang salah jalur, salah jalan. Tapi dia malah menuduh orang-orang yang istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas agamanya. Mereka itu adalah orang-orang katanya calon teroris, calon ini, naudzubillah. Ya. Nah, justru yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam mereka bela. Ya, entah yang LGBT dan semacamnya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, kemudian pada ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman atas ya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Dan mereka orang-orang kafir itu tidaklah diciptakan oleh Allah, tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus orang-orang yang beriman, kemudian untuk memberi komentar ini, komentar itu. Ya, orang-orang kafir itu tidaklah diperintahkan untuk mengawasi orang-orang yang beriman sehingga mereka buat komentar begini begitu. Ini pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mereka orang-orang kafir itu siapa memang? Ngapain komentar-komentari orang-orang yang beriman? Ya. Jadi orang beriman kok mereka yang sakit hati. Orang beriman kepada Nabi Muhammad SAW mereka yang sewot. Mereka yang panas dadanya. Emang Anda itu diperintahkan untuk mengawasi orang-orang yang beriman, ya? Jadi wa ma ursilu alaihim hafizin. Dari ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita, ya para jamaah yang Allah muliakan, agar kita dalam kehidupan di dunia ini lebih fokus dengan diri kita daripada orang lain. Lebih fokus berbenah diri daripada ngurus orang lain. Lebih fokus memperbaiki diri kita daripada sibuk dengan aib, cacat, kekurangan orang lain. Kemudian ayat ke-44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Maka pada hari itu nanti di hari kiamat yang terjadi sebaliknya. Kalau dahulu di dunia orang-orang yang beriman ditertawai oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang berusaha istiqamah di atas jalan yang lurus, ya rajin, bisa ke masjid selalu berjamaah, mungkin dia ditertawakan oleh orang-orang yang ada kemunafikan pada dirinya. Ya, orang yang ahli ta'ah ditertawakan dengan orang-orang yang ahli maksiat di dunia, tapi nanti di akhirat yang akan terjadi sebaliknya. Orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Orang-orang yang baik itu akan menertawakan orang-orang yang buruk. Orang-orang yang ahli ta'ah akan menertawakan orang-orang yang ahli maksiat. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah riwayat dari Abu Saleh, dia beliau menyebutkan nanti di hari kiamat
Pada saat itu orang-orang yang beriman berada di atas ranjang-ranjang mereka. Mereka menyaksikan orang-orang yang sedang disiksa dalam api neraka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh penghuni neraka itu untuk keluar dari api neraka. Ukhruju, keluar. Dibukakan pintu-pintu neraka. Penghuni neraka itu merasa senang, maka mereka pun bergegas untuk kabur dari neraka. Ketika mereka sudah dekat dengan pintu neraka, sekalinya langsung ditutup pintu-pintu neraka itu. Maka kata perawi hadis ini, itulah dia makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olok orang-orang kafir itu. Sebagaimana mereka dahulu memperolok-olok orang yang beriman, maka di akhirat Allah memperolok-olok mereka. Ya, pura-pura dibukakan pintu neraka, ketika sudah dekatnya ditutupnya lagi. Ya. Nah, kemudian di sanalah orang-orang yang beriman yang berada di surga, orang-orang ahlu ta'ah yang sedang menikmati surga, berada di atas ranjang-ranjang permadani, melihat orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat diperolok-olok seperti itu, mereka tertawa. Ya, tertawa melihat orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu. Ini, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, dan pada hari di mana orang-orang yang beriman, ya, mereka akan menertawakan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Maka oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan, kita di dunia ini, ya, kalaupun bisa ada orang yang mencemooh kita karena kita ya berusaha istiqamah di atas agama yang benar, ada orang-orang yang menertawakan kita, udah gak usah digubris, gak usah dihiraukan, biarin saja. Ya, biarin saja mereka dengan olok-olokannya, mereka dengan tertawanya, biarkan. Nanti di hari kiamat yang terjadi sebaliknya. Ya, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang ta'ah, yang ahlu ta'ah akan menertawakan orang-orang kafir dan ahlu maksiat itu sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai, sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian para jamaah yang muliakan, ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'alal araiki yanzurun." Jadi orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, ya, sambil mereka berada di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan, ya, dengan semua kemewahan di surga itu, mereka yang turun, mereka melihat. Ya, apa yang mereka lihat? Setidaknya ada 3. Ya, ada 3 yang mereka akan lihat. Pertama, ini pernah kita sampaikan, itu mereka di atas ranjang-ranjang mereka itu, mereka melihat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh penghuni surga. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang lainnya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari penghuni surga itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melihat Tuhannya. Ya. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati. Sungguhnya kalian akan melihat Allah di surga nanti, ya, sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya, jadi ini adalah nikmat yang luar biasa yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang mendapatkan nikmat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ya para jamaah yang dimuliakan, juga yang akan dilihat oleh penghuni surga siapa?
Itu yang kita sebutkan tadi di ayat sebelumnya. Mereka akan melihat penghuni neraka yang sedang disiksa, penghuni neraka yang sedang diazab. Dan itu akan menjadikan mereka bersyukur karena telah diselamatkan dari neraka itu sendiri. Ibarat ada seorang begal. Dia begalnya ini sadis, sudah berapa orang dibunuh. Ya, kita lihat kemudian dia ditangkap atau bahkan mungkin dia diamuk massa. Kita kan artinya merasa puas gitu loh. Ya, oh memang dia seperti itu, wajar. Nah, begitu pula penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka melihat penghuni neraka yang sedang diazab, disiksa. Dan itu menjadikan mereka senang karena selamat dari neraka itu sendiri. Ya, maka disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 50 sampai 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Maka penghuni surga itu satu sama lain itu saling bertanya-tanya tentang kawan-kawannya dulu di dunia. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Jadi ada dua penghuni surga sedang ngobrol-ngobrol. Ya, dua penghuni surga sedang ngobrol. Kemudian salah satunya mengatakan, inni kana li qarin. Dia bilang, aku dahulu di dunia itu punya kawan. Punya kawan dekat. Qarin itu kawan dekat. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin. Di mana kawan dekatku ini? Dia pernah mengatakan kepadaku, apakah engkau percaya dengan hari kiamat itu? Apakah engkau percaya ya kepada hari kebangkitan itu? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Dan dia juga mengatakan kepadaku, apakah kalau kita sudah mati, sudah menjadi tanah, tulang belulang, apa mungkin kita akan dibalas oleh Allah? Ya, itu kata kawannya yang tersesat ini. Dia kisahkan kepada kawannya dari penghuni surga. Kemudian dikatakan kepada dia, qala hal antum muttali'un? Maukah kalian untuk melihat kondisi kawan kalian itu? Kawanmu dulu yang mengatakan, yang tidak percaya dengan hari pembalasan, tidak percaya dengan hari kiamat, bukan engkau melihatnya di neraka? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka pun melihat kawannya itu di neraka, sedang berada di tengah-tengah neraka, sedang disiksa, sedang diazab. Ya, maka kemudian ya kawannya yang dahulu dicemooh, ya dikatakan, kok bisa kamu percaya dengan hari kiamat? Kok bisa kamu percaya dengan hari kebangkitan, hari pembalasan? Ya, apa kata dia kepada kawannya yang sedang disiksa dalam api neraka itu? Qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, kamu dulu di dunia itu hampir-hampir menyesatkan aku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Seandainya kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan bersamamu dalam api neraka ini. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari godaanmu, dari syubhat-syubhatmu, ya, yang berusaha menjadikan aku ragu-ragu dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melihat kawannya yang dahulu tersesat itu disiksa di dalam api neraka. Nah, ini para jamaah yang Allah muliakan menunjukkan kepada kita bahwasanya penghuni neraka itu akan ya menyaksikan orang-orang yang diazab dan disiksa di dalam api neraka. Nah, kemudian juga selain penghuni surga melihat Allah, melihat orang-orang yang sedang disiksa dalam api neraka, mereka juga
pastinya di atas ranjang-ranjang mereka itu mereka melihat semua kenikmatan-kenikmatan, pemandangan-pemandangan yang ada di surga. Dan para jamaah yang ulun muliakan, di sini ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Alal araiki yang turun. Di atas-atas ranjang mereka melihat yang turun. Ya, ketika dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab secara umum sesuatu diberitakan dengan menggunakan fi'il mudhari, itu menunjukkan terus-menerus. Ya, terus-menerus mereka melihat keindahan, pemandangan, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu. Ya, sehingga ya ada pertanyaan, apakah penghuni surga itu tidur? Apakah penghuni surga itu tidur? Jawabannya, ternyata penghuni surga itu tidak tidur. Kenapa? Karena tidur itu akan menjadikan mereka tidak bisa menikmati apa yang ada di surga itu. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naumu akhul maut wa la yanamu ahlul jannah." Yang artinya sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, makanya kan kematian itu sudah ditiadakan oleh Allah di akhirat. Gak ada yang namanya mati sudah. Karena mati itu sudah Allah matikan. Namanya mati itu sudah Allah bunuh. Sehingga gak ada namanya mati di akhirat. Nah begitu pula dengan saudaranya mati, itu tidur ini. Kata Nabi SAW, "An-naumu akhul maut." Tidur itu adalah saudaranya mati. Wala yanamu ahlul jannah. Dan penghuni surga itu tidak akan tidur. Ya, sehingga itu akan mengurangi kenikmatan. Dan memang jangan disamakan dengan kondisi kita di dunia. Kalau di dunia memang kita butuh tidur. Tapi kalau di akhirat, justru tidur itu akan mengurangi kenikmatan. Kalau di dunia kita butuh tidur karena ya untuk merefreshing ya awak kita, kadang untuk menjadikan kita ya tidak ingat lagi dengan semua masalah-masalah hutang dan segala, tidur kan sudah selesai. Kalau di surga ya itu nggak ada namanya tidur, karena itu bisa mengurangi kenikmatan. Mereka terus-menerus menikmati apa namanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu. Allahu a'lam, kalau seandainya penghuni surga minta tidur, ya mungkin dikasih, karena di surga itu apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya di surga itu tidak ada namanya tidur, tidak ada namanya capek, namanya uyuh, tidak ada namanya cemburu, tidak ada namanya iri, tidak ada hasad, tidak ada buang air, nggak ada itu semua. Kenapa? Karena itu semua akan mengurangi kenikmatan. Ya, jadi lelah, capek, cemburu, sifat-sifat buruk itu sudah Allah hilangkan semua dari penghuni surga. Sehingga yang ada adalah nikmat di atas nikmat. Ya, orang di dunia ini, ya sebanyak apapun kenikmatan yang dia miliki, akan ada waktunya dia bosan. Akan ada waktunya dia capek, dia uyuh, sehingga gak bisa lagi menikmati. Tapi kalau di akhirat gak ada namanya bosan, gak ada namanya uyuh, gak ada. Buang air itu gak ada, yang kotor-kotor itu gak ada. Semuanya nikmat di atas nikmat. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada ayat terakhir dari surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun." Yang artinya,
apakah orang-orang kafir itu sudah diberi balasan atas setiap perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia? Ya, apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan atas setiap amal perbuatan yang mereka telah lakukan di dunia? Ini bentuknya pertanyaan memang. Tapi pertanyaan di sini bukan untuk minta jawaban. Pertanyaan di sini kata para ulama, litaqriri wat taukid. Itu untuk memastikan, untuk menguatkan bahwasanya orang-orang kafir itu pasti akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Setiap orang kafir itu betul-betul akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Ya, ini peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang ada kemunafikan pada dirinya, yang di dunia ini suka mengganggu orang-orang yang beriman, merendahkan, mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ingat, nanti di hari kiamat Anda semua akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang Anda perbuat di dunia ini. Nah, ini dia ayat terakhir dari surah Al-Mutaffifin. Ya, maka ini juga peringatan kepada kita, ya para jamaah Allah muliakan, bahwasanya setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini itu semua akan ada balasannya nanti di hari kiamat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang kita lakukan di dunia ini, baik pula yang akan kita tuai nanti di akhirat. Sebaliknya kalau buruk yang kita perbuat di dunia ini, buruk pula yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, sebesar atom, sebagian mengartikan dzarrah itu sebesar atom, dia akan lihat balasannya nanti di hari kiamat. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat sebesar biji atom, maka dia pun pula akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. Ya, maka ini mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan pernah meremehkan kebaikan. Kalau kebaikan itu bisa kita lakukan, walaupun itu kecil, remeh, sedikit, lakukan. Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi gara-gara sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, tapi ketika kita lakukan dengan penuh keikhlasan, bisa jadi gara-gara itu kita mendapatkan pengampunan bahkan surganya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu, makanya jangan pernah meremehkan kebaikan. Ya, seperti kisah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Kisah seorang laki-laki yang dia ngasih anjing minum. Yang dikasih anjing hewan najis, dikasih minum. Jadi kisahnya laki-laki ini sedang kehausan. Dia pun mencari air. Ketemu sumur, dia turun kemudian minum sepuasnya. Naik dari sumur itu, sekalinya ada anjing yang sedang kehausan sampai menjilat-jilat tanah. Maka laki-laki mengatakan, sungguh anjing ini telah merasakan kehausan sebagaimana yang aku rasakan. Dia pun turun lagi ke sumur itu, dengan sepatu bootnya dia isi air, kemudian dia pegang, gigit dengan mulutnya, kemudian dia naik, dikasih anjing itu minum. Maka kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah pun berterima kasih kepada laki-laki itu, lantas Allah ampuni dia. Ya, ini menunjukkan kepada kita kebaikan itu walaupun kecil dan bisa kita lakukan, jangan remehkan. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin wa illa fa bi kalimatin thayyibatin.
Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Orang cuma punya satu buting kurma, kawannya mau, kawannya hendak, dia belah dua, sebelah untuk dirinya seorang, sebelah kasih kawan. Lakukan, itu demi menyelamatkan diri kita dari api neraka. Jangan sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa bi kalimatin thayyibatin. Kalaupun enggak mampu, minimal dengan kalimat kata-kata yang baik. Seperti itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannati min husnin qata'an." Aku melihat ada seorang laki-laki di surga, dia mondar-mandir di surga. Gara-gara dahulu di dunia dia menebas dahan pohon yang mengganggu orang di jalanan. Ya, kita misalnya lagi ke kebun bawa parang, pas lewat ada dahan pohon yang mengganggu pejalan kaki, keluarkan parang, kita tebas. Ya, itu sebuah kebaikan yang luar biasa sehingga menjadikan orang aman lalu lalang. Atau misalnya kita lagi lewat di jalan raya, ada batu di tengah jalan, singkirkan. Kita nggak tahu, bisa jadi gara-gara itu kita mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita meremehkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, jangan kita meremehkan dosa. Ya, walaupun itu dosa kecil, hindari. Walaupun itu dosanya remeh, ya jauhi. Karena kecil-kecil terus dilakukan, ya pada akhirnya jadi besar juga. Ya, orang Arab mengatakan, para ulama mengatakan, la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Anda itu jangan meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Kecil-kecil nanti jadi besar juga. Ya, maka oleh karena itu, ya oleh karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasan yang baik ataupun yang buruk, maka jangan kita meremehkan kebaikan. Walaupun itu kecil bisa kita lakukan. Begitu pula dosa, walaupun itu dosa kecil, tetap kita berusaha untuk menjauhi dan menghindarinya. Nah, itulah dia ya pembahasan akhir dari surah Al-Mutaffifin. Berapa menit lagi? 6 menit. Ya, di sini Syekh menyebutkan beberapa faedah-faedah yang bisa kita simpulkan dari surah Al-Mutaffifin ini. Ya. Di antara yang beliau sebutkan pertama adalah tahrimut tatfif fil makail wal mawazin wa annahu kabiratun min kabairil dzunub walau kana syai'an yasiran. Jadi surah Al-Mutaffifin ini mengajarkan kepada kita, ya mengabarkan kepada kita tentang haramnya kita curang dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang culas dalam timbangan. Dan ketika ada dosa memiliki ancaman khusus di akhirat, berarti dosa itu adalah dosa besar. Ini menunjukkan kepada kita apa? Curang dalam timbangan. Walaupun itu untungnya cuma sedikit. Orang kan biasa kalau curang itu untungnya sedikit. Ya, dia tak saat mengurang-urangi timbangan. Orang beli beras sama dia, misalnya 1 kilo, dia kurangi. Biasanya nggak banyak, setengah on dikurangi, nggak banyak. Itu paling cuman 2.000-3.000 untungnya. Nah, walaupun untungnya sedikit, ya, tapi itu bagian dari mutaffifin, bentuk dari curang culas dalam timbangan. Itu tetap terhitung dosa besar. Walaupun ianya itu cuma dapat 1.000-2.000, itu tetap terhitung dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena ada ancamannya secara khusus dalam Al-Quran. Wailun lil mutaffifin. Makanya salah satu sebab kenapa kaumnya Nabi Syuaib itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Disebutkan dalam surah Al-A'raf, salah satu sebabnya adalah karena mereka itu curang, culas dalam timbangan.
maka mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan curang dalam timbangan itu adalah dosa besar. Ya makanya para jamaah ulun muliakan, khususnya kita yang berprofesi sebagai penjual atau ya semacamnya, ya misalnya ada barang yang ditakar, ditimbang, pastikan takarannya itu pas. Pastikan takarannya itu sesuai, timbangannya itu sesuai. Jangan sampai gara-gara ingin untung 1.000 2.000 tapi menjadikan dia terancam wail. Dia terancam api neraka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, beliau sebutkan di sini. Ini kata beliau, tahrimut tatfif fil makayil, diharamkannya bersikap curang dalam timbangan dan takaran, dan bahwasanya itu termasuk dari dosa besar. Walau kana syai'an yasiran, walaupun itu adalah sesuatu yang sepele, yang kecil. Walau kana tamra wahidah, walaupun cuma satu butir kurma. Wa yulhaqu bidzalika tilka dzunub allati fiha istila' ala amwalil akharin. Dan disamakan dengan hal ini adalah orang-orang yang mengambil harta, menguasai harta milik orang lain. Sawa'un kana amwalan khassah atau kanat minal amwalil 'ammah. Entah itu harta secara khusus milik satu orang, dua orang, atau harta secara umum. Misalnya harta infak, sedekah yang harusnya itu dikasih kepada umat, sekalinya dia mengambilnya. Maka ini juga bagian dari mutaffifin. Ya sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, man ista'malnahu minkum ala amalin, siapapun dari kalian yang kami tugaskan untuk melakukan satu tugas, jar Nabi SAW, fakatamana makhitan, lantas kemudian dia menyembunyikan ya sesuatu dari apa yang dia kumpulkan itu, walaupun hanya satu biji jarum. Misalnya dia disuruh ngumpulin harta infak sedekah kaum muslimin, kemudian sedikit diambil untuk dirinya seorang tanpa melalui ya jalur yang dibenarkan oleh syariat, diambil diam-diam, walaupun hanya satu biji jarum, kata Nabi. Fama faqahu, ataupun yang lebih kecil dari itu, kana hululan ya'ti bi yaumal qiyamah, maka itu termasuk harta hulul yang nanti dia akan membawanya di hari kiamat. Ya, untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.